Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Shalom. Shalom juga kepada seluruh jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik yang di gereja pusat maupun di cabang-cabangnya yang ada di Tumbang, Magin, dan Tumbang Setoli, Kalimantan Tengah, maupun yang ada di Tulang Kuning, Parung, Bogor. Shalom. Shalom. Baik saudaraku, jumpa lagi bersama dengan kami. Saya Pastor Tommy Ringo dan Saya Lina Sibarani dalam acara Couple in Love, All About Love. Baik, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema yang telah kita berikan, yaitu apa Mama? Membangun persahabatan. Ya, Salam Yohana, kita membahas tentang membangun persahabatan. Tapi sebelum kita mulai, saya secara pribadi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mencabut, yaitu Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang miras, di mana tadi atas nama pribadi maupun atas nama Gereja GBI Tahta Daud, saya menolak Perpres nomor 10 tahun 2021 tersebut jam 12 siang tadi. Jadi jam 12 siang kita ada konferensi pers secara langsung, dan setelah itu beberapa jam kemudian ternyata Bapak Jokowi telah mencabut Perpres lampiran dari Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang miras. Jadi terima kasih banyak Pak Jokowi, dan terima kasih banyak kepada seluruh jajarannya. Kan begitu Om ya? Dan juga orang-orang yang keberatan. Ya, dan terima kasih juga kepada tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh agama yang menyampaikan keberatannya, protesnya kepada pemerintah. Kami mengucap syukur. Kita boleh protes, tetapi tidak boleh memberontak ya. Baik, itu saja. Sebelum kita mulai, saudaraku, acara kita ini, yuk kita nyanyikan lagu dulu, bahwa ada satu sobatku yang setia. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Baik ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bersama-sama kita katakan nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Benar sekali saudaraku, hanya nama Yesus yang dapat menghibur kita. Yes. Karena Dia adalah Raja Damai itu sendiri. Dan dia adalah sobat yang setia. Dia adalah sobat yang setia. Baik saudaraku, sebelum kita bincang-bincang, saya sapa dulu ya yang ada di layar. Ini saya buka dulu ya. Ini aja daripada Oh susah. gitu ya, susah ya. Shalom kepada Yohana Rosalinda Situmorang. Shalom. Kepada Chandri Sringo. Shalom. Ex-Muslim. Shalom. Muslim. Matius Sapanpati. Shalom. Shalom. Ibu Yuli Laia. Shalom, Shalom. Ibu Yuli. Sahwagala Ibu Jahowu gitu kan. Otrijai. Shalom, Dek. Shalom. Yahowu. Gitu ya. Siapa lagi? Sarlea Euna Pesik. Wah, Shalom. shalom. Ini adalah umat Tuhan yang setia ya. Ini adalah Selalu ya. iya selalu. Acara-acara Iya, baru Hai Ray Wicks. Shalom. Puji Tuhan dikatakan begitu juga untuk Jackson Pangrip. Shalom. Jackson. Ini juga hamba Tuhan yang setia. Ini Martin. Shalom. Shalom. Mar spasi tin. Gitu Oh. dia. Martin ya. Iya, baru juga hambanya yaitu pembawa acara ex-muslim Lili Indriani. Shalom, Lili. Shalom. Iya, baru Kenari Narpati. Shalom. Shalom. Dikatakan puji Tuhan selamanya dari hati. Semoga Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Baru Agramendo, ini juga hamba Tuhan yang setia. Shalom, Shalom. hambanya. Baru Safira izin mengikuti. Shalom dengan senang hati hambanya Safira. Opung Jai juga shalom. Shalom. Baru Iswanto Agau. Shalom. Shalom hambanya. Shalom. Dan juga yang lain-lain yang akan segera menyusul beribadah bersama dengan kita. Kita bersyukur, kita beribadah bersama, kita bersyukur Allah itu roh. Dia bukan zat, sehingga Allah kita tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, teknologi yang kita gunakan. Ketika kita persiapkan hati kita walaupun melalui live streaming ini, percayalah, Yesus yang adalah roh mampu menjamah, mengubahkan, memulihkan, memberkati saudara sekalian. Baik, sebelum kita mulai, saya serahkan kepada Ibu Gembala, istri saya, untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, seluruh umat Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini yang sedang bersama-sama dengan kami, mari kita sehati, kita berdoa bersama. Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu, Amin. buat segala perlindungan-Mu, Amin. bahkan buat segala berkat-berkat-Mu yang kami rasakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Bapa, melalui acara Couple in Love ini Tuhan. Yes. Biarlah Bapa
Engkau mengurapi setiap kami, Amin. memberkati setiap kami, mempersiapkan setiap kami Tuhan, Yes. melalui acara ini Tuhan. Yes. Sehingga melalui acara ini Tuhan, kami bertemu dengan Engkau, Amin. kami merasakan kasih-Mu Tuhan, Amin. bahkan kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus dalam Kristus, sucikan kuduskan kami berdua Bapa, dan sucikan kuduskan juga Tuhan setiap orang-orang yang akan bergabung bersama kami. Amin. Biarlah Bapa, berkat-Mu tidak terhalang. Amin. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih Tuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara kami ini kepadamu Bapa. Apapun Tuhan yang kami lakukan, semuanya Bapa hanya guna hormat dan kemuliaan namamu Amin, saja. amin. Di dalam nama Di Tuhan dalam Yesus nama Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, baik saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan membahas yaitu membangun persahabatan. Dan kalau saudara melihat, mungkin ada saudara melihat dari wajah kami kurang seger karena sebenarnya secara fisik kami kurang fit begitu ya. Tapi berhubung minggu lalu sudah absen ya, jadi ditiadakan acara Couple in Love karena Karena kurang fit juga gitu ya. Jadi hari ini kita buat seperti itu. Nah, kenapa kita lakukan? Kembali lagi saudaraku, kami ini suami istri hanyalah hamba Tuhan. Kalau istilah Alkitab, kami hanyalah seorang hamba Tuhan yang tak berguna. Kata Alkitab begitu. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu tertulis di dalam ini ya. Boleh? Di dalam Lukas. Itu tertulis di dalam Lukas 10 ayat 17 atau 17 ayat 10. Coba, ada yang menemukan ayat itu? Nah, boleh ditampilkan? Iya, Lukas 10 ayat 17 atau 17 ayat 10. Sepertinya Lukas 17 ayat 10. Iya, monggo. Nah, tampilkan. Jadi memang begini bunyi firman Tuhan yang berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi kami melakukan ini saudaraku karena kecintaan kami kepada Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Baik saudaraku, kita akan bincang-bincang tentang membangun persahabatan. Nah, sebelum kita membahasnya, kita baca dulu Alkitab kita. Oke. Mam, di dalam Amsal pasal 18 ayat 24. Amsal 18. Iya, Amsal 18. Betul? Ya. Ayat 24. Iya, monggo. Amsal 18 ayat 24. Iya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Haleluya. Luar biasa ayatnya ya. Dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku, dari pembahasan ini sangat nyata bahwa kita juga harus hati-hati berteman. Kita harus hati-hati berteman karena ternyata ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Karena begitu bunyi ayatnya ya. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih teman karena ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, makanya dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi ada teman. Jadi teman itu biasanya jadi mengajak kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Melakukan hal yang sia-sia. Contohnya macam-macam lah, kan begitu kan? Macam-macam. Akhirnya apa? Kenal minum-minuman keras, kenal narkoba, dugem, kenal hal-hal yang sia-sia lah. Nah, oleh karena itu kita hati-hati memilih teman. Tetapi demikian juga dikatakan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang kita akan bahas membangun persahabatan pada malam hari ini, Mam. Gitu ya. Ada 3 hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita membangun persahabatan. Nah, mengapa di Couple in Love ini kita bahas topik tentang membangun persahabatan? Saya mau nanya.
Oke. Iya, ini kan couple in love ini kan semua berbicara tentang cinta, khususnya Yoi. ya berpacaran, rumah tangga. Terus kenapa harus membahas persahabatan Yoi, gitu loh? mantap. Sebenarnya hubungannya apa Iya, gitu? baik. Bahkan sebelum-sebelumnya nih, maksudnya dulu-dulu nih dalam pergaulan, kalau dua orang saja sudah lama bersahabat, mereka nggak bakalan mau tuh pacaran. Oh gitu ya. Itu Oke. gimana tuh? Baik, baik. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini saudaraku. Iya, bagus. Masa gue pacaran, dia kan udah sahabat gue dari dulu. Yoi. Gitu biasanya. Oke, oke. Makasih banyak pertanyaannya, Mam. Iya. Jadi rekan-rekan, kenapa saya topik kita membangun persahabatan padahal ini ada di segmen dari couple in love. Karena memang ya ketika kita contohnya ingin berpacaran, ya mau tidak mau kita kan harus membangun persahabatan dulu untuk saling kenal, kan begitu kan? Bila tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Itu dalam hal ketika ingin memulai berpacaran. Orang yang sedang berpacaran juga kadangkala ketika mereka mereka berpacaran, mereka lupa bahwa mereka juga sebenarnya sahabat. Nah, mereka lupa. Nah, kadangkala itu akhirnya ngomongnya tuh nggak dijaga-jaga lagi karena sudah merasa bahwa itu pacarnya. Karena sudah pacarnya, jadi lebih ringan ngomong. Nah, padahal menjadi seorang sahabat kan kita tetap harus menjaga tutur kata kita kepada sahabat kita. Begitu juga di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kan begitu juga. Karena udah suami istri, cenderung akhirnya apa? Ya udah, kamu hanyalah suamiku, kamu hanyalah istriku. Kita lupa bahwa Yesus, kita ini kan disebut mempelai Kristus. Lihat, kita ini mempelai Kristus, tetapi ingat juga di dalam Yohanes pasal 15 kita juga disebut sahabat. Gitu loh. Kita juga disebut sahabat. Jadi dalam pernikahan pun itu menjadi lebih mengasyikkan ketika di waktu-waktu tertentu, di situasi-situasi tertentu, pasangan kita menjadi sahabat. Betul. Nah, anak-anak kita menjadi sahabat. Ada masanya mereka adalah memang anak-anak kita, tapi harus ada di waktu-waktu tertentu kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa berbicara heart to heart ke orang tuanya, karena dia merasa ini orang tuaku sekaligus adalah sahabatku. Gitu maksudnya ya, saudara-saudara ya. Nah, itu maksudnya membangun persahabatan. Nah, oleh karena itu hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika kita membangun persahabatan? Nah, yang pertama saudaraku, yang pertama yang harus kita lakukan, kita belajar terbuka. Nah, ini belajar terbuka. Nah, saya garis bawahi dulu ya, terbuka itu tidak sama dengan telanjang. Betul. Ya, jadi terbuka itu tidak sama dengan telanjang. Yuk, terbuka itu dalam arti apa? Coba kita baca, mari kita baca Yohanes 15 ayat 15. Monggo, istri saya baca. Yohanes 15 ayat 15. Monggo. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, jelas sekali kan? Jadi seorang sahabat itu berarti harus terbuka, karena dikatakan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, dikatakan. Alasannya apa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Makanya untuk membangun persahabatan, kita itu harus belajar terbuka. Kita harus belajar terbuka, tetapi bukan telanjang ya. Jadi jangan sampai tabungannya disebutkan di mana-mana ada gini, ya jangan gitu kan. Itu kan tidak istilahnya tidak menambah karib persahabatan itu, bisa justru menimbulkan iri dari sahabat kita, kan begitu kan. Jadi harus kita pilah-pilah apa yang harus kita terbuka gitu loh. Nah, kenapa saya katakan terbuka? Sering sekali kan saya bilang rekan-rekan bahwa kita di dalam satu kelas, ketika kita di dalam satu kelas itu boleh dibilang ada contohnya bisa 24 atau bisa 25, bahkan ada yang 30 dalam satu kelas. Contohnya di SD, di SMP, atau di SMA.
Tetapi walaupun kita contoh satu kelas, setiap hari ketemu, kecuali hari libur, begitu kan? Tetapi pastilah dari sekian puluh siswa tadi, yang teman kita satu kelas tadi, pasti hanya ada beberapa yang menjadi sahabat kita. Iya. Pasti hanya ada beberapa yang menjadi sahabat kita. Nah, siapakah itu? Ya orang-orang yang sering kita cerita apa adanya ke orang tersebut. Padahal kan berarti ya. terbuka. Iya. Kita kan biasanya kan ketemu terus kan dalam satu kelas kan setiap hari ketemu. Pasti. Teman Tetapi satu kelas. tetapi kembali disapa enggak? Disapa juga. Sapa. Tapi kenapa kita dekat terhadap kita punya sahabat, dari sekian banyak kita punya sahabat di antara sekian banyak itu karena kita lebih sering cerita. Kita bercerita apa adanya, terbuka terhadap teman kita itu. Nah, ketika kita terbuka, kembali lagi, makanya terbangunlah namanya persahabatan. Gitu. Makanya kalau orang tertutup, sulit punya sahabat. Kenapa? Orang takut mau dekat sama dia. Kayak saya nih. Oke. Takut orang mau dekat. Karena apa? Karena apa aku bilang takut? Karena dia kan nggak tahu gimana sih perasaan, tanggapan dari orang yang tertutup ini kan begitu. Tapi orang yang terbuka itu jadi lebih mudah dia membangun persahabatan dengan orang lain. Nah, ketika lebih mudah membangun persahabatan, nah nanti di kemudian hari juga itu orang itu juga lebih mudah membangun bisnisnya otomatis. Dia lebih mudah membangun bisnisnya karena dia sudah sudah terbiasa belajar untuk terbuka, gitu loh ya. Nah, jadi jelas sekali di situ ya. Kita harus belajar terbuka. Nah, keuntungannya itu apa? Nah, keuntungannya itu ketika kita terbuka gitu ya. Jadi keuntungannya itu adalah ketika kita belajar terbuka terhadap seseorang. Nah, orang itu juga akan terbuka kepada kita. Jadi feedback ya. Iya, feedback. Ya, hukum ini tabur ya. tuai berlaku gitu kan. Ya, ketika kita terbuka, kita akan menuai yang orang-orang yang terbuka juga. Kenapa? Yuk kita baca dulu Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Iya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya kan? Jelas sekali. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, makanya ketika kita terbuka, keuntungannya adalah orang-orang juga akan belajar terbuka kepada kita. Orang-orang akan belajar terbuka kepada kita. Ini dia. Karena hukum tabur tuai tadi. Apalagi ketika kita belajar terbuka, ada lagi keuntungannya. Nah, orang-orang itu akan merasa lebih dekat dengan kita. Ya. Jadi kalau kita terbuka, saudara-saudara, ketika kita terbuka kepada seorang, orang tersebut merasa dekat dengan kita. Nah, contohnya, ya kalau kita contohnya tidak mau terbuka kepada seseorang tuh pasti ya merasa, oh saya nggak dekat dengan dia. Tetapi ketika kita belajar terbuka dengan seseorang itu merasa apa? Merasa bahwa dia itu dekat, bahwa kita itu dekat dengan dia. Nah, karena kita merasa dekat, karena dia merasa kita dekat dengan dia, itu kita juga pasti akan lebih dihargai, disayangi, dihormati. Karena apa? Kembali lagi karena terbuka. Kita harus terbuka. Nah, apa sih yang harus kita terbuka begitu ya? Hal-hal apa saja sih yang harus kita buka? Sebenarnya itu kalau sudah menjadi sahabat gitu, yang perlu kita buka kalau sudah menjadi sahabat. Jadi dengan berjalannya waktu, jadi menjadi seorang sahabat itu pasti juga memerlukan waktu. Jadi tidak terjadi dalam satu malam. Ada proses ya rekan-rekan. Nah, jadi kalau sudah terbentuk, hal-hal apa yang perlu kita terbuka? Yaitu hal-hal perasaan kita. Gitu, hal-hal perasaan kita atau hal-hal yang contohnya yang rentan membuat kita jatuh dalam dosa. Contohnya, jadi seperti kelemahan-kelemahan. Iya, kelemahan-kelemahan kita. Karena kan saya katakan kemarin kan bahwa rahasia aib kita hanyalah sebatas rahasia kita. Iya, jadi kita beritahukan, saya sepertinya lemah di sini, sahabat, tolong dukung saya dong dalam doa. Gitu.
ketika sudah menjadi sahabat ya. Nah, ketika sudah memerlukan waktu tadi, setelah memerlukan waktu, akhirnya terbentuklah ikatan persahabatan, begitu. Baru kita mulai jelaskan hal-hal yang lebih pribadi itu tadi. Gitu loh. Jadi kita bisa jelaskan perasaan kita, seperti Yesus waktu disalib, dia ngomong kepada murid-muridnya, dikatakan, hatiku sedih rasanya, mau mati rasanya, tinggallah bersama-sama dengan aku. Nah, kita harus mulai terbuka perasaan kita kepada sahabat kita yang telah memerlukan waktu untuk membentuknya itu. Gitu loh. Nah, itulah poin pertama, hal-hal yang harus kita lakukan membangun persahabatan. Gitu loh, Mam. Mungkin ada kau tambahin? Belum. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, nah, hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita membangun persahabatan. Yang kedua itu, kita harus rela berkorban dan penuh kasih. Kita harus rela berkorban. Kalau kita medit ini pelit. Saudaraku ya. Kalau kita pelit, aduh, percayalah, orang akan sangat sulit bersahabat dengan kita. Orang akan sangat berkeberatan bersahabat dengan kita. Karena itu kita harus apa? Saya katakan rela berkorban dan penuh kasih. Itu Amsal 17 ayat 17. Mungkin ada yang kasih pertanyaan atau apa ini? Boleh? Cuman Komentar. Oh ya, makasih banyak hamba-hambanya. Kalau goyang-goyang maaf ya, ini saya kurang mahir menggunakan gini-ginian nih. Iya. Kalau mau ada yang bertanya, monggo juga ya, silahkan ya. Oke. Oke, monggo, silahkan Baca Mama. Amsal 17 ayat 17 ya. Iya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, Amin. jelas sekali kan? Apa dikatakan? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, jadi kita ini harus rela berkorban. Kita ini harus penuh karena dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, itulah seorang sahabat baru menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi makanya kita harus menolong ya. Iya, makanya kita harus rela berkorban. Betul. Kita harus penuh kasih. Kita ini harus menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu dia, Mam. Amin, Mam. Amin. Itu dia saudara-saudaraku. Bukan berarti saudara dibodoh-bodohin ya kan. Shalom hambanya dari gereja GPDI El Gibor. Shalom. Iya, luar biasa. Kita satu tubuh ya di dalam Yesus. Yesus Kristus adalah kepala ya. Amin. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan kita. Iya. Kan begitu kan? Nah, Bukan jadi berarti harus mau jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau dimanipulasi, gitu loh ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau dimanipulasi. Jadi menjadi seorang sahabat bukan berarti saudara tidak bisa marah ke orang itu, bukan berarti saudara tidak bisa menegur sahabat saudara, gitu, bukan. Tetapi saudara itu, karena Alkitab katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi ya berbicara apa adanya, gunakan akal sehat, gitu maksud saya. Jadi walaupun ketika dikatakan penuh kasih, begitu ya, rela berkorban, harus juga menggunakan akal sehat. Akal sehat itu maksud saya jangan mau dimanipulasi. Udah tahu dimanipulasi, gue kan harus penuh kasih nih Pak Gem, gitu kan. Itu mah bukan penuh kasih, itu mah tidak cerdik, gitu loh. Karena kita katakan apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu harus ada dua hal itu. Ketika kita cerdik, kita harus tulus. Ketika kita tulus, kita harus cerdik. Jadi itu tidak boleh dipisahkan, gitu. Tidak boleh dipisahkan ya. Karena ketika engkau cerdik, tidak ada ketulusan atau kurang tulus, jadi, saudara pasti licik. Saudara pasti licik. Tapi ketika saudara tulus, tapi tidak cerdik, bodoh-bodohin lah kamu. Makanya, iya, makanan empuk dari orang-orang yang memanipulasi kamu, ya.
Nah, jadi apa? Jadi artinya ayo kita harus rela berkorban. Kita harus menaruh kasih setiap waktu. Nah, kalau dia salah gimana? Nah, kembali lagi ketika sahabat kita tadi ini salah, Alkitab katakan ya harus ditegur. Ditegur 4 mata, kan begitu kata Alkitab. Tapi ingat, harus dengan kasih, kan begitu ya. Baru dikatakan berapa kali. Kalau dia melakukan kesalahan banyak kali, Alkitab kemarin kan sudah bilang berapa? Per hari ya, per hari. 7 kali. Iya, 70 kali 7 kali. Iya. 70 kali 7 kali per 1 hari itu. Ya, Bukan per 1 hari. ada disebut nanti ada ayatnya. Kalau yang ada per hari itu nggak 7 kali. Berapa? 7 kali. Kalau nggak salah. Iya. Maksudnya jika dia 7 kali pun dalam sehari Oh ya, datang, mungkin mungkin seperti itu. Mungkin bisa dicari ya ayatnya, Iya. saudara. Tolong dikoreksi kalau kami salah ya. Kalau kami salah, tolong Kalau yang dikoreksi. 7 kali 7, 70 kali 7 itu kan nggak Satu ada lagi, sebutan per hari. ya, tapi ada per hari, saudaraku. Iya. Itu saya lupa. Itu kalau tidak salah di Lukas itu ya, Iya, di pernah Lukas. sih itu. Ya, pernah saya itu kan. saya jelaskan. Jadi dalam 1 hari itu dikatakan ya 7 kali coba. Mau gimana kita mau ini, saudaraku, apa? Memaafkannya kan, tapi dikatakan itu yang benar gitu loh. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Belum. Kok belum ya? Lukas. Iya. Lukas 17:4. Hmm. Harus Pak Gem juga. harus Pak Gem juga yang ngomong, saudara. Ayo, Lukas 17. ayat 4. Monggo. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat Dari dosa. ayat dari 3 dulu, dari 3 ya. 3 ya, biar lebih jelas. Ya. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. wey, luar biasa kan? Minum obat aja 3 kali ya. Memaafkan ternyata 7 kali sehari. 7 kali sehari loh, saudaraku. Dan aku menyesal, katanya baru Pak, engkau harus harus mengampuni dia. Ya. Jadi kalau contohnya sahabat kita, ketika kita membangun persahabatan, jangan takut mengkoreksi sahabat kita. Karena salah ya. ketika dia salah, jangan takut. Karena kembali lagi, karena harus ada dalam persahabatan itu terbangun istilah integritas. Terbangun saling melindungi, saling menjaga, saling membangun satu dengan yang lainnya. Itu harus terbangun. Itulah dalam persahabatan, itulah sahabat. Kalau contohnya saudara sahabat hanya untuk hahaha begitu kan? Betul. Maksudnya hanya untuk ketawa-ketawa senang-senang doang, hanya senang-senang doang, begitu kan? Hanya untuk happy-happy doang, itu mah bukan sahabat. Itu apa? Itu hanya teman bersenang-senang, gitu loh. Itu hanya teman bersenang-senang. Tapi kalau seorang sahabat dikatakan apa? Menaruh kasih setiap hati, setiap waktu, menjadi sahabat dalam menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi harus ditegur ya, harus ditegur, ya gitu kan? Nah, jadi kita harus rela berkorban. Nah, apa sih keuntungannya ketika kita mau rela berkorban dan kita juga penuh kasih kepada mereka? Nah, keuntungannya itu saudara. Nah, kembali lagi, ya orang akan melakukan hal yang sama lagi kepada kita. Jadi kita akan mendapatkan hal yang sama lagi. Hukum tabur tuai itu berlaku lagi, saudaraku. Jadi tidak usah takut terbuka, tetapi ingat bukan telanjangnya gitu. Itu ya, itu dia. Jangan terbuka tuh contohnya yang telanjang tuh maksud saya itu tadi saya bilang hal-hal yang membuat orang iri itu lebih bagus jangan diumbar gitu ya. Jangan diumbar, simpan di hati. Ini kadangkala contohnya hanya pakai tas, baru dapat tas mahal aja udah dipamer di medsos. Ya wajar dong sahabatmu sedikit agak terganggu kalau contohnya sahabatmu contohnya dia belum bisa membeli itu. Bisa terganggu. Walaupun dia enggak ngomong loh ya. Ya terganggu. Kenapa terganggu? Saya bilang gitu kan. Nah, kenapa saya bilang? Karena ada namanya, wah dia bisa diberkati ya, tapi dia bisa beli itu ya, kenapa aku enggak? Gitu. Itu dia ada yang seperti itu.
ada orang ngumbar, pokoknya diumbar-umbar semua. Nah itu percayalah saudaraku, itu bukan namanya terbuka, itu namanya telanjang. Yang terbuka itu adalah hal-hal yang tidak membuat orang tersinggung, itu pertama. Nah, yang kedua itu hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi kita perlu minta dukungan doa, nasihat, apalagi dukungan dari sahabat kita. Gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita membangun persahabatan. Yang ketiga itu apa? Belajar dengar-dengaran. Dengan sahabat. Iya, dengan sahabat. Belajar dengar-dengaran dengan sahabat. Gitu loh. Nah, coba kita baca. Bukan kita coba, mari kita baca. Coba mulu ya. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Iya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, itu. Nurut ya. Iya, jadi ketika kita membangun persahabatan, kita juga harus dengar-dengaran. Gitu. Walaupun nggak masuk di logika kita. Nah, kadang-kala ya itu tadi. Nah, makanya harus ada standar kita. Standar kita itu jadi nggak boleh pakai opini kita. Gitu, seperti istri saya nggak suka opini. Yang perlu itu adalah apa? Alkitab, firman Tuhan. Bukan menurut gue, jangan-jangan menurut kita itu hanya berdasarkan apa? Pengalaman masa lalu, kebenaran yang kita pernah dengar masa lalu. Itu. Jadi harus kembali kepada Alkitab. Kita harus kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Apa kata Tuhan? Gitu loh. Jadi kita harus dengar-dengaran. Karena di sini saya buat ya, belajar mendengarkan atau menerima masukan-masukan atau nasihat sahabat kita. Maka ketika kita belajar menerima itu, saudaraku, gitu kan, saya tulis ini. Nah, sahabat kita itu akan senang. Tapi ketika kita tidak mendengarkan nasihatnya, masukannya, begitu ya. Sedih, dia apa? Ya awalnya apa? Ya dia hanya awalnya ya kesel, gitu kan? Udah kesel, sebel, udah sebel, jengkel. Jengkel. Setelah itu jengkel. Setelah itu apa? Biasanya udah berhenti ngomong. Artinya berhenti ngomong lagi. Bukan, dia nggak mau lagi menegur. Karena merasa nggak ada gunanya kok gue ngomong. Ya udahlah, nggak didengarin juga kok. Ya udahlah, gue yang penting ya udah gue denger dia, ya udah terserah begitu. Nah, ini bahayanya kalau kita nggak mau dengar-dengaran dengan sahabat kita. Nah, gitu juga. Makanya tadi kan persahabatan ini juga harus dibangun di dalam rumah tangga, suami istri. Gitu loh. Harus dibangun juga di dalam berpacaran. Harus dibangun orang yang saat ini sedang PDKT. Jangan PMDK. Apa tuh? Pendekatan mulu, dapat kagak. Ya. Gitu. Ya kan? Jadi maksud saya ya itu kan PDKT gitu kan. Itu pendekatan bukan PMDK gitu. Apa? Gue taunya PDAM. Apa PDAM? Apa sih? Iya, jadi PMDK nanti ada pendekatan mulu dapat kagak kan begitu kan. Nah, jadi kita harus dengar-dengaran karena seperti Yesus juga beritahu tentang sahabat tadi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Begitu juga kepada sahabat kita. Gitu juga ketika kita mendengarkan nasihat sahabat kita, begitu dengar-dengaran. Dan ketika kita ingin memfilternya gitu, kita harus menggunakan filter, yaitu firman Tuhan. Apakah nasihat teman kita ini mendatangkan kecelakaan? Karena tadi kan ingat kan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, kan begitu kan, jelas. Jadi kita harus memfilternya dengan firman Tuhan. Kalau contohnya gue nggak ngerti ayat firman Tuhan ini Pak Gem, nah kan bisa bertanya kepada gembalanya, gitu loh maksud saya. Bisa bertanya kepada pendetanya. Itulah nikmatnya hidup berjemaat. Itulah enaknya hidup berkomunitas. Punya komunitas. Gitu loh ya. Nah, gitu ya. Nah, baru apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya apa kalau contohnya kita ketika kita dengar-dengaran dengan sahabat kita?
Keuntungannya itu, saya catat di sini, kita tuh menjadi lebih disayangi. Sama sahabat ya. Iya, makin lebih disayangi sama sahabat. Contoh suami istri ya pasti makin disayangi suaminya atau disayangi istrinya. Yang pacarnya pasti lebih disayangi sahabat pacarnya. Yang lagi PMDK gitu, bukan bukan apa tadi? PDKT. Langsung jadian. Oh iya, PDKT juga Langsung jadian bisa jadian. Bisa jadian gitu kan. Bisa Bukannya jadian. biasanya kalau orang PDKT nurut-nurut aja. Yo, nah itu berarti lihat lagi motivasinya. Jadi disinilah diperlukan hikmat itu. Disinilah diperlukan yang sebutkan tadi, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kan? Nah, jadi keuntungan apa? Kita menjadi lebih disayangi. Otomatis kita itu juga akan lebih diperhatikan. Gitu. Karena apa? Karena orang akan senang loh. Gini loh rekan-rekan. Orang tuh akan senang ketika kita diberi nasihat, ketika kita dengar, kita langsung cepat untuk merespon, menanggapinya, begitu ya. Dalam arti menanggapinya, kita pikirkan, setelah itu kita lihat dengan firman Tuhan dan ternyata, oh iya nasihat dia benar, langsung kita lakukan. Itu adalah sebenarnya orang akan lebih senang. Kenapa? Itu adalah tanda-tanda orang rendah hati. Itu tanda dari orang-orang rendah hati. Gitu loh ya. Nah, oleh karena itu, yuk, saat ini kepada suami istri, ingat, jangan hanya sebagai suami atau sebagai istri. Sama seperti Yesus, kita adalah mempelai Kristus, tetapi ingat, di satu sisi juga kita ada di waktu-waktu tertentu kita menjadi sahabat. Contohnya di dalam satu tertentu, ya saya menjadi sahabat bagi istri saya menjadi sahabat bagi saya, untuk kami diskusi, untuk kami brainstorming. Kalau menjadi contohnya dia hanya sebagai istri toh, kan bisa hanya saya terus yang putuskan, kan begitu Mam, karena kepala, kan begitu kan. Tetapi saya tidak lakukan itu, karena dia juga di satu sisi adalah sahabat saya. Amin, Mam? Amin. Gitu, saudaraku. Nah, dalam hal berpacaran juga begitu. Ya kan? Bisa aja nanti contohnya yang ngeyel terus laki-lakinya. Tapi ketika laki-lakinya mengerti konsep tentang membangun persahabatan ini, dia enak. Akan terjadi diskusi. Begitu juga yang sedang PDKT. Kan begitu kan? Yang sedang PDKT. Maka itu juga akan terjadi dengan baiknya. Gitu ya. Baik, itu saja saudara-saudaraku. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Oh ya, ini bagus sekali, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Baik, terima kasih banyak. Ini siapa nih? Amang Boru Saga. Oh iya, Bang Dedi. Iya, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada yang kasih tanggapan? Monggo silahkan. Nah, sambil menunggu memberikan tanggapan, kita nyanyikan lagu ini lagi. Kita baca nanti komentarnya apabila ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan, dan apabila nanti tidak ada, maka kita akan akhiri. Nanti biar saya mimpin doa, Mama. Oh, saya ya, karena istri saya lagi meler, saudaraku ya. Lagi meler ya. Jadi sambil menunggu, mungkin ada dari saudara-saudaraku yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, monggo. Ingat, wadah ini kita jadikan tempat untuk belajar bersama. Tidak ada di dalam kekristenan Superman. Tidak ada Lone Rangers, tidak ada pahlawan Rambo di dalam kekristenan. Kita itu kuat karena kita bersatu. Kita kuat karena kita bersatu sesama tubuh Kristus. Jadi kami pun perlu mendapatkan siraman-siraman rohani yang segar dari saudara sekalian. Karena apa? Karena kembali lagi, saudara juga menjadi berkat bagi kami juga berharap kami menjadi berkat bagi saudara. Baik, sambil menunggu ada yang bertanya maupun memberikan tanggapan, kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Apabila nanti Sari Sihotang melihat tidak ada, nanti kita langsung akhiri acara ini dengan Sudah ada berdoa. yang bertanya itu Pak. Oke. Bagaimana bila terjadi lagi CLBK Pak Gem karena dulu belum tuntas? Sudah lama bersemi kembali maksudnya. Ini ya, ada yang bertanya gitu ya. Iya, Pak Dedi nih. Oh iya. Jadi begini, apakah salah CLBK cinta lama bersemi kembali? Enggak salah. Kalau masih sendiri-sendiri tapi. Itu poinnya. Jangan jauh-jauh Mam, badannya enggak kelihatan di kamera Mam. Nah, syaratnya adalah kita masih seorangan wae.
Betul. Nah, kita masih single. Nggak apa-apa CLBK. Contohnya yang laki-laki masih single, yang perempuan juga masih single. Monggo silahkan CLBK. Gitu kan? Nggak masalah gitu loh. Kecuali nanti menjadi masalah itu adalah ketika yang laki-laki contohnya sudah beristri atau udah punya pacar. Nah, pacarnya yang dulu masih single. Nah, tapi si laki-lakinya udah punya pacar gitu. Itu yang masalah. Gitu. Itulah yang menjadi masalah ya. Jadi kalau masih sama-sama single, seorangan wae, nggak masalah. Atau kalau ada pertanyaan seperti ini, bolehkah berpacaran dengan mantan? Bersahabat. Bagaimana? Bersahabat dengan mantan. Oh, ini pertanyaan gimana? Ulangi, lebih kurang keras. Boleh nggak bersahabat dengan mantan? Nah, begini saudaraku, ketika dikatakan boleh nggak bersahabat dengan mantan, saya secara pribadi, saya katakan hindari. Hindari. Karena apa hindari saya bilang, saudaraku? Karena contohnya, saya udah menikah, saya membangun persahabatan dengan mantan saya. Ingat, pepatah Jawa itu, saudaraku, ada benarnya. Witing Trisno, Jalaran, Soko Kulino. Ditranslate. Oh, ditranslate ya. Artinya itu cinta itu tumbuh karena sering ketemu, kulino. Sering ketemu. Nah, makanya ini apa? Makanya saya bilang harus dihindari. Nah, jadi say hello boleh. Say hello, tapi menjadi seorang sahabat tidak boleh lagi. Tidak boleh menjadi seorang sahabat karena kan kita kan sudah punya pacar atau sudah punya suami atau istri. Jadi semua mantan tadi gitu kan, mantan tadi itu adalah kita harus hanya say hello, tetap sopan, tetapi tidak boleh membangun persahabatan dengan mereka lagi. Gitu. Oke ya? Juga ini kali ya. Kalau persahabatan antara enggak dengar Mama. Ini kamu ngomongnya ke saya. Oh iya, persahabatan antara lawan jenis. Nah, rekan-rekan supaya dapat gambaran rekan-rekan. Jadi ini apa ya? Ini rentan. Jadi begini, seorang wanita itu dapat bersahabat dengan seorang pria. Tetapi seringkali seorang sahabat yang berteman dengan seorang wanita pria. Maksud seorang sahabat maksudnya? Seorang pria, maaf ya, seorang pria itu ingat ya, seorang pria bersahabat dengan seorang wanita bisa bersahabat dengan seorang dengan laki itu bisa. Biasanya bisa langgeng itu. Tapi kalau seorang pria bersahabat dengan wanita itu biasanya bisa tuh jatuh cinta dia. Nah, itulah laki-laki saudaraku. Karena kan ada maksudnya mereka bersahabat mungkin dari muda, dari zaman-zaman sekolah, tetapi kan sudah saling menikah. Tapi sesungguhnya persahabatan mereka itu nggak putus gitu loh, maksudnya tetap bersahabat. Nah, itu gimana gitu loh. Nah, itu saya bilang itu dihindari, sebisa mungkin dihindari. Karena apa? Karena itu bisa nanti menimbulkan kecemburuan di masing-masing pasangan. Mungkin walaupun kalian tidak apa-apa. Kenal. Iya, walaupun nanti saling kenal. Udah dengar kan ada berita satu grup band apa apa tuh? Iya, band apa tuh saudaraku? Yang Rebana. apa tuh? Syakban tuh ya. Iya. Saya lupa siapa namanya. Itu coba. Akhirnya apa? Ya walaupun masih simpang siur. Masih simpang siur, tapi dari pengakuan si laki-laki, ya hotel mereka tuh selalu kalau disewa tuh biasanya apa? Yang ada directnya, pintu directnya gitu. Iya, pokoknya seperti kalau kita nginap di hotel kan ada yang bisa pindahkan ke kamar sebelah, gitu. Iya. Nah, jadi apa ini maksudnya? Semua cabang ini apa nih? Itu harus dilihat dari awal-awalnya, semua Pak. Cabang harus tutup hanya kantor pusat saja ya Pak. Boleh. Iya, betul saudaraku. Pusat aja, benar. Sentral aja, sentral. Iya. Iya, betul sekali. Iya, jadi memang seperti itu ya. Oh, itu saya maksudnya tadi Ayu Saban atau itu Saban itu nama grup band religi. Tapi ini cewek sama cowok kan? Yang diperkirakan mereka ada hubungan kan? Diduga mereka
ada perselingkuhan, Iya. nah, gitu kan? Mereka satu grup. Iya, padahal grupnya grup religi, Iya, religi dari agama Islam, Iya. saudaraku ya. Tapi itu aku bilang tadi, susahnya bersahabat seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Iya ya. Heeh. Betul Kalau ya. perempuan masih bisa, feeling saya masih bisa lah, gitu. Ya, walaupun nggak jamin juga Walau sih. nggak menjamin, tapi biasanya lebih kuat lah. Apalagi perempuan-perempuan sekarang. Yoi. Gitu. Betul sih. Iya. Iya ya. Oke Iya. lah. Oh iya Band betul. Sabar, Iya, Sabjan. grup band Iya. Sabjan, betul, Iya. grup band Sabjan. Iya, baik ya rekan-rekan. Itu saja ya, sambil menunggu Siapa tahu ada lagi siapa ya. tahu lagi ada lagi, kita akan nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Nanti kalau tidak ada, nanti saya pimpin doa. Nanti Sari Siotang bantu untuk lihat ya nak ya. Ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang bertanya nih Pak Gem. Oke. Ada ya? ada lagi. David Simorangkir. Baik, Pak David Simorangkir. Mau nanya Pak Gem, gimana kalau istrinya selingkuh diam-diam tapi melalui chattingan? Oh. Selingkuh diam-diam melalui chattingan. Waduh, ini masalah. Saat ini saudaraku, perselingkuhan itu banyak sekali terjadi itu karena medsos. Memang riset membuktikan itu memang karena medsos. Jadi bagaimana Bagaimana kalau kalau istri istrinya ya. selingkuh diam-diam tapi melalui chattingan? melalui chattingan? Baik, terima kasih banyak Pak David Simorangkir ya, betul Iya, ya. benar, Pak. Baik Pak, jadi kalau itu yang terjadi Pak, jadi digunakan aturan seperti yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab Pak, yaitu di dalam Matius. Mudah-mudahan saya masih ingat ya, Matius. Sebentar. Nah, jadi begini, saya lupa ayatnya ya. Jadi tentang ini, tentang menegur. Jadi ditegur Oh, kayak gitu. Iya, betul.
Betul. Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 15. Matius pasal 18 ayat 15. Gitu ya. Jadi sampai 16, 17 gitu ya. Nah, dikatakan demikian. Jadi apabila istrinya nih selingkuh via chatting ya begitu ya. Jadi memang ya mau tidak mau ya kita harus menegurnya. Kita harus menegurnya. Nah, ketika menegurnya kapan gitu? Ketika kita sudah bisa mengendalikan diri kita. Nah, kita harus tenang ya. Iya, istilahnya sudah tenang. ya. Jadi Tidak lagi emosi-emosinya. iya, nggak lagi emosi-emosinya. Tapi kalau saya lagi emosi gimana gitu kan? Nah, jadi kalau emosi enggak, ungkapkan aja tadi kekesalannya itu kemana? Ke Tuhan melalui doa. Jadi Tuhan, aku marah banget ini dengan istri. Aku marah banget, aku kecewa banget, bla bla. Ungkapkan. Karena apa? Kalau ditahan-tahan, kembali lagi firman Tuhan berkata di dalam Amsal apa? Susu ditekan, mentega keluar. Hidung ditekan, darah keluar. Apa dikatakan? Kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Mungkin bisa cari ayatnya Sari di Amsal ya. Itu jelas sekali di Amsal. Amsal 30 kalau tidak salah ya. Nah, jadi ungkapkan kekesalannya tapi kepada Tuhan dalam doa. Jadi aku marah banget nih Tuhan dengan istriku bla bla bla. Aku marahnya luar biasa aku Tuhan bla bla. Ungkapkan terus kekesalannya kepada Tuhan dalam doa ya. Sudah, setelah terungkap perasaannya baru ditegurlah si istri tersebut. Gitu. Karena kan sudah dilampiaskan kemarahannya yaitu kepada Tuhan dalam doa. Nah, bukan Tuhan yang dimarah-marahin ya, maksudnya dalam arti dilampiaskan kepada Tuhan, curhatnya ke Tuhan, jangan ke orang. Nanti ke orang percaya, nanti kamu di Pak ini semua rangkir, kamu nanti akan dipanas-panasin. Ya. Nanti dikompor-kompori. Dan gitu. biasanya takutnya apa? Menyebar. Iya, menyebar kemana-mana gitu kan. Nah, jadi itu aturannya. Jadi ungkapkan gitu curhatnya kepada Tuhan Yesus dalam hal doa. Setelah dapat menenangkan diri, nah dipanggil istrinya gitu. Dipanggil istrinya, bila perlu ambil tempat yang baik. Dalam arti bukan lagi masak, bukan lagi mengerjakan Jadi sesuatu. Waktu khusus untuk berbincang-bincang. Kita sampaikan hal itu kepada si istri gitu. Makanya di dalam ayat yang ke-15 gitu kan, apabila saudaramu berbuat dosa, jadi dapat juga kita, saudara kan bisa juga istri kan, apabila istrimu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, kan begitu. Kalau nggak didengar, nah baru boleh kita mengajak Alkitab, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi kita bisa beritahukan begitu seterusnya sampai ayat yang ke-17. Kurang lebih begitu Pak David Sumurangkir. Kalau untuk detailnya nanti Pak dapat, kalau seandainya itu terjadi di teman, boleh temannya direkomendasikan untuk menghubungi kami Pak. Dengan senang hati kami akan melayani semaksimal mungkin yang dapat kami lakukan. Karena kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan Pak. Jadi dapat menghubungi di Messenger Tahta Daud channel, atau di Messenger Tommy Rino, atau di Messenger Ex Muslim. Jadi bisa kita nanti diskusi bersama. Mungkin kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi, kan begitu kan? Oke. Baik, itu saja ya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah ada ya? Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak David Sumurangkir, kepada hamba Tuhan GPDI El Gibor, kepada Bang Dedi, dan kepada seluruh saudara sekalian yang beribadah bersama dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Kita mau akhiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, dan kami menikmati kebenaran firman-Mu tentang membangun persahabatan. Hari ini Bapa, kami belajar untuk terbuka namun tidak telanjang Bapa. Kami juga Tuhan Yesus Kristus belajar Bapa untuk penuh kasih setiap waktu. Menjadi sahabat Bapa di dalam kesukaran. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau dengar-dengaran dengan sahabat kami.
Oleh karena Tuhan Yesus, mulai hari ini, Tuhan kami berdoa, kiranya berikanlah kami orang-orang yang membangun kami, sahabat-sahabat, teman-teman yang membangun kami. Tetapi singkirkanlah teman-teman, sahabat-sahabat kami yang kami anggap selama ini sahabat, tetapi ingin merombak dan merubuhkan kami. Engkau singkirkan atas hidup kami, sehingga yang ada bersama-sama kami, yang mengelilingi kami, adalah sahabat setiap sepanjang waktu, saudara di dalam kesukaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang beribadah bersama dengan kami, baik secara langsung maupun nanti siaran tunda ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengetahui keperluan mereka, kebutuhan mereka, baik kebutuhan rumah tangga mereka, baik persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan. Roh Kudus, jamah mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini hatinya sedang hampa, Engkau isi Bapa dengan shalom-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan Yesus. Yang saat ini membutuhkan mujizat-Mu Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Lakukan Bapa jauh lebih banyak dari yang mereka doakan, sehingga penuh sukacita mereka dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, dan kami akhiri pertemuan kami Couple in Love pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, kemuliaan, keagungan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Apa tadi? Oke Pak Gem, apa? Oke Pak Gem, nanti saya akan ceritakan sama dia. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak David Simorangkir. Kami sangat bersyukur Bapak mau berbagi cerita temannya begitu tentang giniannya. Kami sangat bersyukur. Kita terus harus menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh mungkin kita tidak bisa menjelaskannya, tapi kita bisa mencari orang yang lebih paham dalam hal-hal tersebut untuk kita serahkan kepada mereka, gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak saudaraku. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus Kristus berkati. Gitu Mam ya. Oke. Bye-bye. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus Kristus berkati.